dianggap sebagai salah satu penyebab masih adanya praktik perdagangan atau pemeliharaan satwa-satwa yang kita katakan masih tidak memiliki izin. Nah, hal ini juga tentunya berkaitan dengan satwa-satwa kucing masih menjadi pemeliharaan oleh para penegak hukum. Nah, dalam hal ini ternyata ketika wakil LBH turun ke lapangan melihat memang mereka belum memiliki izin tapi sudah beroperasi. Ini yang tentu menjadi catatan wakil. Nah, sesuai dengan undang. Salah satunya adalah kalsili. Nah, dari sekian banyak hewan-hewan yang dilindungi, dalam gugatan ini kita hanya mengambil satu sampel saja. Yang kita tekankan yaitu jenis satwa orangutan Sumatera ataupun Pongo beri. Atas gugatan ini atas berdasar apa? Ya, memang kita sudah melakukan ini ya, begitu kita mengetahui bahwasanya ada penggeledahan oleh Mabes Polri pada tahun 2019, kemudian Walhi bersama LBH Medan karena LBH Medan adalah lembaga anggota Walhi yang banyak bicara tentang hukum gitu ya, kita sama LBH Medan untuk melakukan investigasi lebih lanjut. Apa sebenarnya menjadi masalah di terhadap penggeledahan tersebut, sehingga memang di 2020 kita sudah melakukan investigasi juga di lapangan dan kita berdiskusi dengan LBH banyak temuan-temuan itu yang mungkin menjadi delik kita, pasal-pasal yang kita sampaikan tadi oleh Direktur LBH, bahwa ke depan ini akan menjadi jurisprudensi baru, bahwasanya ini jadi yang pertama gugatan terhadap mendampingi satwa gitu kan, dengan total kerugian itu adalah 712 juta sekian, itu hanya dari satu spesies saja. Nah, ini jika ada 19 spesies yang saya sampaikan tadi dan kita masih hanya pakai satu spesies saja orangutan, karena itu yang lebih mudah kita hitung kerugiannya, dan 18 itu jadi akan kita tindak lanjuti lebih jauh apakah memang masih banyak yang perlu diketahui lagi berapa kerugian negara yang disebabkan oleh tingkah laku dari PT Nuansa Alam Nusantara yang mencoba membuka mini zoo ini dan memiliki hewan yang dilindungi ini tanpa izin begitu. Terus kemudian saat ini kebun binatang di sana beroperasi atau tidak? Sejak waktu kita di November 2020 kita sudah melakukan investigasi ke lapangan, memang perusahaan ini ataupun kebun binatang ini sudah tidak beroperasi. Pada saat itu kita sudah ketemu dengan warga, warga menyatakan bahwasanya ini berkaitan dengan jumlah pengunjung akibat pandemi Covid. Jadi memang awalnya indikasi kita adalah ini karena pasca penggeledahan oleh Mabes Polri, ternyata mereka tidak beroperasi itu karena memang adanya mengurangnya jumlah kunjungan oleh masyarakat begitu. Terhadap sidang Bang, jadwalnya udah keluar Bang? Sudah, tanggal 29 April itu sidang pertama. Nah, atas temuan dari Walhi, kemudian ini kan menemukan ada kerugian negara atas kepemilikan satwa dilindungi tanpa izin. Hasil koordinasi kita dengan BBKSDA sebagai lembaga negara yang harusnya punya tanggung jawab dalam mengawasi dan melindungi praktek jual beli satwa ini gimana? Ya, kita sudah berkoordinasi dengan BKSDA. Nah, ini sebenarnya juga karena kenapa kita menyampaikan dalam gugatan ini adalah BKSDA sebagai turut tergugat, karena kita sebenarnya ingin membantu juga BKSDA bahwasanya ini sebuah pelanggaran pidana dan memang perlu digugat, dan ini tidak ada keuntungan yang dimiliki oleh Walhi ataupun LBH. Justru nanti jika memang ini diterima gugatan ini oleh majelis hakim seperti disampaikan oleh Direktur LBH tadi, ini justru kerugian yang harus dikeluarkan ataupun ganti rugi dikeluarkan oleh perusahaan ini diserahkan kepada negara, dalam hal ini adalah BKSDA sebagai pemangku kebijakan itu. Dan harus diserahkan dan harus dibuat untuk konservasi ya. Karena dalam petitum yang kita minta juga, uang itu nanti harus dibuat untuk kembali melakukan pemulihan terhadap lingkungan gitu ya. Oke, Bang, sedikit Bang, mungkin lebih singkat, yang kita lakukan dalam gugatan itu dugaan yang dilanggar oleh PT NAM ini dalam pasal apa, kemudian yang sudah kita lakukan? Ya, paling tidak setidaknya tadi saya jelaskan ada 3 ya. Yang pertama, mengelola kebun binatang tanpa izin. Yang kedua, memiliki satwa yang dilindungi tanpa izin. Yang ketiga, memamerkan satwa yang dilindungi tanpa izin. Nah, 3 inilah yang menjadi dasar dalam gugatan kita itu. Nah, pasal apa yang disangkakan yaitu
Undang-Undang 32 ya 2099 tentang lingkungan hidup ditajuntokan dengan Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam dan konservasi. Itu yang kita hubungkan karena memang kaitannya antara binatang yang dilindungi dengan lingkungan itulah yang dihubungkan dalam Kemudian juga karena kenapa kita menyampaikan dalam gugatan ini adalah BKSDA sebagai turut tergugat, karena kita sebenarnya ingin membantu juga BKSDA bahwasanya ini sebuah pelanggaran pidana dan memang perlu digugat, dan ini tidak ada keuntungan yang dimiliki oleh Walhi ataupun LBH. Justru nanti jika memang ini diterima gugatan ini oleh majelis hakim seperti disampaikan oleh Direktur LBH tadi, ini justru kerugian yang harus dikeluarkan ataupun ganti rugi dikeluarkan oleh perusahaan ini diserahkan kepada negara, dalam hal ini adalah BKSDA sebagai pemangku kebijakan itu. dan harus diserahkan dan harus dibuat untuk konservasi ya. Karena dalam petitum yang kita minta juga uang itu nanti harus dibuat untuk kembali melakukan pemulihan terhadap lingkungan gitu ya. Oke, Bang, sedikit Bang, mungkin lebih singkat, yang kita lakukan dalam gugatan itu dugaan yang dilanggar oleh PT NAM ini dalam pasal apa, kemudian yang sudah kita lakukan? Ya, paling tidak setidaknya tadi saya jelaskan ada 3 ya. Yang pertama, mengelola kebun binatang tanpa izin. Yang kedua, memiliki satwa yang dilindungi tanpa izin. Yang ketiga, memamerkan satwa yang dilindungi tanpa izin. Nah, 3 inilah yang menjadi dasar dalam gugatan kita itu. Nah, pasal apa yang disangkakan yaitu Undang-Undang 32 ya 2099 tentang lingkungan hidup ditajuntokan dengan Undang-Undang 5 tahun 1990 tentang sumber daya alam dan konservasi. Itu yang kita hubungkan karena memang kaitannya antara binatang yang dilindungi dengan lingkungan itulah yang dihubungkan dalam gugatan.